ya, inti dari sirah nabawiyah itu adalah ungkapan ya, tentang risalah Nabi yang fungsinya itu melakukan perubahan gitu. Jadi inti dari sirah nabawiyah itu adalah perubahan. Ini nggak ada hubungannya dengan yang lagi ramai kita gitu ya, di Indonesia nggak ada gitu. Kalau politik emang tema besarnya cuma dua ya, change and continuity gitu. Perubahan dan keberlanjutan itu memang tema besar politik itu ya. Tapi kita nggak ada kaitannya dengan itu ya. Ini mah murni membahas sirah nabawiyah ini mah ya. Nah, jadi inti dari sirah itu adalah perubahan. Perubahan dari kegelapan menuju cahaya. Perubahan dari penyembahan terhadap makhluk kepada penyembahan terhadap Allah. Itu inti dari sirah nabawiyah. Gitu. Baik, kita lanjut ke poin kedua. Jadi tidak mungkin bisa menghadirkan gambarannya secara pas dan mengena kecuali setelah membandingkan hal-hal di balik risalah ini dan pengaruhnya. Jadi tidak mungkin bisa menghadirkan gambarannya secara pas dan mengena kecuali setelah membandingkan hal-hal di balik risalah ini dan pengaruhnya. Maksudnya begini, kita itu tidak akan bisa mendapatkan gambaran yang sempurna tentang peran dari sirah nabawiyah ya, yang intinya adalah perubahan itu, kalau kita tidak melakukan perbandingan antara kondisi sebelum Nabi diutus dengan kondisi setelah Nabi diutus. Jadi perubahannya nggak akan kelihatan kalau titik awalnya kita nggak tahu, titik akhirnya kita nggak tahu gitu. Jadi untuk mengetahui apakah terjadi perubahan, kita perlu mengetahui titik awal dan titik akhir. Gitu, ya. Karena perubahan itu urusannya kan sama gerak. Misalnya saya di posisi ini lagi duduk gitu ya, lalu tiba-tiba saya ada 3 langkah di depan, berarti kan ada perubahan. Ada perubahan. Nah, perubahan itu kita ketahui kalau kita mengetahui titik awalnya dan titik akhirnya. Gitu. Itu maksudnya ya. Baik, kita lanjutkan ke poin ketiga yang merupakan kesimpulan dari poin 1 dan 2. Mangga. Berangkat dari sinilah kami merasa perlu mengemukakan sedikit uraian tentang kaum-kaum bangsa Arab dan perkembangannya sebelum Islam, serta tentang kondisi-kondisi saat beliau diutus sebagai Rasul. Sekali lagi, berangkat dari sinilah kami merasa perlu mengemukakan sedikit uraian tentang kaum-kaum bangsa Arab dan perkembangannya sebelum Islam, serta tentang kondisi-kondisi saat beliau diutus sebagai Rasul. Nah, jadi uraian berikutnya, Syekh Mubarakfuri akan menggambarkan Jazirah Arab sebelum Islam. Gitu ya. Dan nanti akan terlihat gitu ya bahwa Jazirah Arab sebelum Islam itu sepenuhnya berubah gitu setelah kehadiran Rasulullah SAW. Baik dari struktur politiknya, struktur ekonominya, struktur militernya, ya, termasuk struktur ritualnya. Segala aspeknya berubah. Tapi kita nggak akan tahu perubahannya kalau kita nggak diberitahu itu kondisi awalnya seperti apa. Nah, karena itu penting bagi kita untuk mempelajari Arab sebelum Islam. Nah, kalau sekarang ada bukunya ya, karya Profesor Jawad Ali itu, buku Arab sebelum Islam. Ini bukunya di Indonesia baru terbit 2 jilid, padahal keseluruhannya itu dalam bahasa Arab 12 jilid gitu. Nggak tahu ini penerbitnya berani nggak menerbitkan semua ya. Karena kayaknya 2 jilid juga jarang ada yang beli gitu. Kalau di kita ya sekarang ini jarang orang yang suka beli buku, udah jarang gitu. Karena di di internet tuh banyak tersedia e-book gitu ya. Seperti itu. Banyak e-book itu. Jadi ngapain beli gitu. Padahal penting juga ya. Penting juga kita membeli
buku aslinya. Selain untuk memajukan penerbit, ya, juga biar mata kita nggak terlalu rusak gitu ya. Kalau pakai baca buku biasa aja udah pakai kacamata itu, apalagi baca lewat handphone ya, kurang bagus seperti itu. Nah, itu poin ketiga. Sekarang kita masuk poin keempat. Ya, menurut bahasa, Arab artinya padang pasir, tanah gundul dan gersang, yang tiada air dan tanamannya. Sebutan dengan istilah ini sudah diberikan sejak dahulu kala kepada Jazirah Arab, sebagaimana sebutan yang diberikan kepada suatu kaum yang disesuaikan dengan daerah tertentu, lalu mereka menjadikannya sebagai tempat tinggal. Jadi Arab itu secara bahasa artinya padang pasir, artinya gurun, artinya tanah gundul, tanah gersang, nggak ada air, nggak ada tanaman, kering kerontang, pokoknya mah gitu. Ya, Arab itu artinya itu. Jadi Arab itu artinya gurun. Gitu. Arab itu artinya gurun, padang pasir. Itu arti Arab. Ya, kita lanjut ke nomor 5. Saya tambahkan, saya di sini saya ya, Eko. Gitu. Saya tambahkan, penamaan Arab mungkin baru dimulai setelah tahun 5000 sebelum Masehi. Karena sebelum itu, wilayah Arab masih hijau, minimal oleh rerumputan. Penelitian arkeologi di Al-Ula, Arab Saudi menunjukkan bahwa sekitar tahun 5200 sebelum Masehi, di sana hidup ibex, singa, dan sapi ternak. Nah, gitu ya. Jadi, kalau Arab itu artinya gurun, maka Arab tidak mungkin disebut Arab, disebut gundul, kalau kondisinya hijau. Kalau di sana bertaburan padang rumput. Ya, kalau di sana mengalir sungai-sungai, itu nggak mungkin disebut Arab. Nah, sementara menurut penemuan arkeologis ya, 5200 tahun yang lalu di daerah Al-Ula, Al-Ula ini masih termasuk provinsi Madinah ya. Itu di daerah Al-Ula ditemukan lukisan-lukisan prasejarah, dan di lukisan itu ada gambar manusia sedang berburu, ada gambar singa sedang berburu, ada gambar ibex yang diburu, ya. Juga ada gambar sapi ternak gitu. Ada gambar sapi ternak. Nah, ternyata gambar-gambar ini dikonfirmasi oleh penemuan lain, yaitu melalui penggalian ternyata memang ditemukan fosil-fosil ibex ya. Fosil sapi ternak itu ditemukan. Gitu tuh. Ditemukan di sana. Nah, penemuan sapi di Jazirah Arab itu menunjukkan bahwa Jazirah Arab pada masa itu masih subur. Banyak padang rumput. Karena nggak mungkin melihara sapi kalau nggak ada rumput itu. Ya, itu nggak mungkin gitu. Dan setelah melakukan uji karbon terhadap fosil-fosil itu, ternyata keluar umurnya itu sekitar tahun 5200 sebelum Masehi. Umur dari fosil-fosil itu. Nah, artinya pada tahun-tahun itu Arab itu masih subur. Jadi nggak mungkin disebut sebagai Arab. Nah, ini yang menarik di sini adalah sapi ya. Yang menarik di sini tuh sapi. Kita jadi ingat kisah Nabi Musa alaihissalam menyembelih sapi betina. Lalu di Al-Quran ada surat Al-Baqarah. Padahal di Arab gak ada sapi gitu. Ya, di Arab tuh gak ada sapi gitu. Kalaupun ada sapi itu impor. Zaman sekarang misalnya orang Arab kurban sapi itu impor. Sementara ternak di Arab, ternak sapi nggak ada. Tapi kenapa di Al-Quran ada surat Al-Baqarah gitu? Kenapa di Al-Quran ada kisah Nabi Musa menyembelih sapi betina? Padahal Nabi Musa melakukan penyembelihan sapi betina itu di Jazirah Arab. Di daerah Sinai. Sinai itu bukan di Mesir. Sinai yang sekarang disebut Sinai itu Sinai palsu gitu. Itu Sinai palsu. Karena Sinai yang asli itu ada di Jazirah Arab. Dan ternyata di Jazirah Arab pada zaman Nabi Musa
ditemukan yang namanya sapi betina. Gitu ya. Ini sebetulnya ini udah ngasih clue gitu ya Al-Qur'an itu. Ini sapi betina nih gitu tuh. Ya, sapi betina di daerah Madian tempat Nabi Musa alaihissalam dulu sama kaumnya itu berputar-putar gitu ya. Itu apa? Ada sapi betina gitu. Ada sapi betina. Nah, cuma kita kurang tertarik gitu ya untuk melakukan penelitian secara arkeologi umat Islam itu. Nah, baru sekarang-sekarang saja di zaman Pangeran Muhammad bin Salman gitu ya, dibuka gitu penelitian itu. Dan ya alhamdulillah tahun-tahun belakangan ditemukan hal-hal seperti tadi gitu. Ya, ditemukan yang menjadi bukti itu bahwa Al-Qur'an benar gitu tuh. Di situ memang ada sapi itu. Nabi Musa itu sekitar 1500 sebelum Masehi itu. Ya, masa hidupnya. Artinya Jazirah Arab 1500 sebelum Masehi itu masih ada itu yang namanya apa? Yang namanya sapi itu ya, yang namanya padang rumput masih ada. Gitu. Nah, jadi perlu diteliti lagi nih Jazirah Arab itu mulai jadi gurun kapan gitu. Nah, itu bisa dilihat ya videonya, saya bagikan linknya itu. Saya bagikan linknya, bisa ditonton videonya penemuan di Al-Ula ya, penemuan arkeologis di Al-Ula. Baik, kita ke poin 6. Ini mengingatkan kita pada sabda Rasulullah SAW, la taqumu sa'atu hatta ta'udu ardul arabi murujan wa anharon. Hari kiamat tidak berlaku atau tidak akan tiba sehingga tanah Arab menjadi subur makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Jadi kata Nabi, kiamat itu tidak akan terjadi sebelum Jazirah Arab kembali subur dengan padang-padang rumput, dengan sungai-sungai. Artinya apa? Dulu Arab itu pernah subur, pernah hijau dengan padang rumput, pernah basah oleh sungai-sungai. Dari mana Rasul tahu gitu ya? Kalau bukan dari wahyu. Ternyata bukti arkeologi sekarang membuktikan bahwa memang betul bahwa dulu Arab itu subur, bahwa dulu Arab itu penuh dengan sungai-sungai. Ada penemuannya sekarang. Nah, kata Nabi nanti menjelang kiamat Arab itu bakal gitu lagi, hijau lagi, kemudian banyak sungai lagi. Gitu, menjelang kiamat. Gitu ya. Tapi apakah misalnya kalau dalam waktu dekat Arab kembali subur, kemudian muncul lagi sungai-sungai, apakah itu menjadi tanda kiamat? Ya belum tentu. Mungkin ada berapa putaran itu, itu ya. Bisa saja seperti itu. Bahwa Arab itu dulu subur, kemudian tandus, kemudian subur, kemudian tandus, kemudian subur, kemudian tandus. Mungkin itu ada beberapa putaran. Jadi jangan terlalu cepat-cepat mengambil kesimpulan, wah ini ciri kiamat gitu ya. Bisa nanti kena prank lagi gitu. Kayak kemarin ya yang di Israel itu ada danau apa Tiberias ya, danau Tiberias mengering kan gitu ya. Sementara sabda Nabi kalau ciri tanda kiamat itu danau Tiberias mengering, itu udah mau mengering gitu. Wow, udah siap-siap ya, udah ramai, wah ini kiamatin gitu. Ternyata itu ya hujan lagi, penuh lagi danau Tiberiasnya, terjadi kiamatnya seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan terlalu cepat ngambil kesimpulan, wah ini ciri kiamat, jangan. Tapi persiapan ya menyambut kiamat, terutama kiamat sugro harus terus dilakukan gitu ya. Karena yang namanya kiamat sugro, kiamat diri sendiri mati gitu ya. Itu nggak perlu nunggu kiamat kubro, nggak perlu nunggu kiamat besar gitu. Baik, nomor 7. Jazirah Arab dibatasi Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah barat. Di sebelah timur dibatasi Turk Arab dan sebagian besar negara Irak bagian selatan. Di sebelah selatan dibatasi Laut Arab yang bersambung dengan Lautan India. Di sebelah utara dibatasi negeri Syam dan sebagian kecil dari negara Irak. Meskipun sekalipun mungkin ada sedikit perbedaan dalam penentuan batasan ini. Luasnya bentangan antara 1 juta mil sampai 1.300.000 mil. Saya katakan Gurun Sinai pada kalimat di atas adalah Sinai palsu, karena Sinai yang sebenarnya ada di dalam wilayah Arab Saudi sekarang. Titik. Ini yang tadi saya kemukakan ya, bahwa Sinai yang dikenal pada zaman sekarang, itu sebetulnya bukan Sinai yang ada dalam Al-Quran.
bukan Sinai yang ada dalam Bible, bukan Sinai yang ada dalam tanah. Itu Sinai palsu. Yang baru disebut-sebut sebagai Sinai itu di abad ke-4 Masehi. Sementara Sinai yang asli ada di Jazirah Arab. Ya, ada di Arab Saudi gitu. Itu Sinai yang asli. Ya. Sinai yang asli itu ada di Jazirah Arab. Gitu. Itu nanti bisa dilihat ya, tapi memang kalau video-videonya itu kebanyakan berkaitan dengan gereja gitu ya, dengan agama Kristen. Nah, makanya saya nggak cantumkan linknya gitu ya. Ya khawatir lah gitu ya. Khawatir nanti nyambung ke yang lain-lain. Makanya nggak saya sambungkan linknya. Kalau yang Alula tadi nggak macam-macam linknya. Ya, itu dari apa kanal berita internasional gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Baik, kita lanjutkan ke poin 8. Poin berikutnya, Kang Bayu, 9. Itu ya. Jazirah Arab memiliki peranan yang sangat besar karena letak geografis. Sedangkan dilihat dari kondisi internalnya, Jazirah Arab hanya dikelilingi gurun dan pasir di segala sudutnya. Karena kondisi yang seperti inilah yang membuat Jazirah Arab seperti benteng pertahanan yang kokoh, yang tidak memperkenankan bangsa asing untuk menjajah, mencaplok, atau menguasai bangsa Arab. Oleh karena itu, kita bisa melihat penduduk Jazirah Arab yang hidup merdeka dan bebas dari segala urusan semenjak zaman dahulu. Sekalipun begitu, mereka tetap hidup berdampingan dengan dua imperium yang besar saat itu, yang serangannya tak mungkin dihalangi andai kata tidak ada benteng pertahanan yang kokoh seperti itu. Saya katakan, ini adalah penggambaran yang tidak akurat yang perlu dikoreksi. Saya di situ, saya Eko. Jadi gini, sebetulnya nggak terlalu akurat ya bahwa bangsa Arab itu selalu merdeka, itu enggak, ya enggak gitu. Buktinya apa? Misal gitu ya, kita bisa baca buku karya ini Susan Weisbauer ya, Sejarah Dunia Abad Pertengahan. Itu Jazirah Arab itu pernah diserang oleh Persia. Ya, Persia ini di halaman 31-32 ya. Itu diserang oleh Persia sampai ke kota Madinah. Kota Madinah itu diserbu oleh bangsa Persia dan banyak penduduknya yang ditawan. Jadi masuk sampai ke sana. Kita juga melihat dalam surat itu tuh, dalam surat Al-Buruj ya, wasama idzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidi wa masyhud qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud, dan selanjutnya. Itu kisah tentang ashabul ukhdud yang dibakar hidup-hidup oleh raja Yahudi namanya Zunwas. Lalu orang-orang kota Najran yang dibakar hidup-hidup itu melapor ke Romawi. Romawi kemudian memberikan surat perintah kepada Ethiopia, Habasah, Aksum ya, untuk mengirimkan tentara ke negeri Yaman. Maka dikirimkan 70.000 tentara di bawah pimpinan Aryat. Salah satu komandan Aryat ada yang namanya Abraha. Diserang itu yang namanya Yaman oleh kekuatan Ethiopia atas nama Romawi gitu ya. Dan kemudian yang namanya Yaman dijajah. Jadi orang Arab dijajah juga. Nah setelah itu sebagian orang Yaman yang gak suka dijajah oleh Ethiopia lapor ke Persia. Persia kemudian mengirim pasukan ke Jazirah Arab. Sehingga wilayah Arabia Timur sekarang, ya, Saudi Arabia Timur, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, itu jajah sama Persia. Jajah sama Persia. Gitu. Kemudian kalau kita juga membaca penelitian berkaitan dengan Madain Soleh, ya, Madain Soleh, Al-Hijr atau Hegra. Itu Al-Hijr sempat dijadikan markas tentara Romawi. Padahal itu Al-Hijr itu cuma berapa puluh ratus kilometer dari kota Madinah, termasuk wilayah Madinah juga, termasuk wilayah Al-Ula juga itu, yang namanya Al-Hijr itu. Dan rumah-rumah batu kaum Nabi Soleh itu pernah dijadikan markas tentara Romawi. Artinya Romawi itu udah nyampe ke Madinah. Gitu ya, udah nyampe ke Madinah. Jadi penggambaran bahwa orang Arab itu selalu dalam kondisi merdeka sebetulnya tidak betul juga, ya. Apalagi di daerah utara ya, orang Arab itu ada yang berpihak ke Persia, didanai oleh Persia ya, yang disebut dengan kerajaan Gosan kalau tidak salah ya.
Kerajaan Hiroh. Sementara yang di sebelah baratnya itu dibiayai oleh Romawi, ya, dijajah sama Romawi, dan negaranya disebut dengan Kerajaan Gosan, ya, Kerajaan Gosan. Jadi sebetulnya bukan Gosen ya, Gosan, gitu. Jadi sebetulnya Jazirah Arab itu sering itu dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain. Jadi penggambaran Syekh Mubarakfuri eh, kurang kurang akurat lah gitu ya. Tidak berlaku untuk seluruh masa gitu. Mungkin pada masa Rasulullah SAW diutus memang iya gitu ya. Di Jazirah Arab terutama Hijaz bebas. Tapi wilayah utaranya enggak, selatannya enggak. Ya, enggak bebas. Itu dijajah. Sebelah timurnya dijajah. Seperti itu. Itu ya. Baik, kita ke poin 9. Sedangkan hubungan dengan dunia luar, Jazirah Arab terletak di benua yang sudah dikenal semenjak dahulu kala yang mempertautkan daratan dan lautan. Sebelah barat laut merupakan pintu masuk ke benua Afrika, sebelah timur laut merupakan kunci untuk masuk ke benua Eropa. Dan sebelah timur merupakan pintu masuk bagi bangsa-bangsa non-Arab, Timur Tengah dan Timur Dekat. Terus membentang ke India dan Cina. Setiap benua mempertemukan lautnya dengan Jazirah Arab dan setiap kapal laut berlayar tentu akan bersandar di ujungnya. Artinya Jazirah Arab itu kayak Indonesia ya. Letaknya strategis, tergantung petanya dibuat kayak gimana gitu. Indonesia juga kan kalau dibuat Indonesia jadi pusat, Indonesia tuh titik pusat antara sebelah timur ada benua Amerika, ya, sebelah barat ada benua Asia, di utara ada Jepang, di sebelah selatan ada Australia. Pusat Indonesia itu. Kalau Indonesia digambarnya di tengah-tengah. Sama Jazirah Arab juga, kalau digambarnya di tengah-tengah, ya, sebelah sana ada Persia, ada Cina, ada India, ya, sebelah selatannya ada Mesir, ada Aksum, ya, sebelah utaranya ada Syam, Romawi, ya, kerajaan Khazar pada waktu itu. Sebelah baratnya ada Romawi, ada Yunani dan lain-lain seperti itu. Jadi Jazirah Arabia itu titik strategis seperti itu ya. Baik, terakhir nomor 10. Karena letak geografisnya seperti itu pula, sebelah utara dan selatan dari Jazirah Arab menjadi tempat berlabuh berbagai bangsa untuk saling tukar-menukar perniagaan, peradaban, agama, dan seni. Titik. Sampai situ ya Kang Bayu ya? Cuma sampai 10? Oh iya. Baik. Ini pengantar ya. Pengantar dari Sirah Nabawiyah. Kita akan upayakan Sirah Nabawiyah ini kita baca dari awal sampai akhir, karya Syekh Mubarakfuri, biar kita punya wawasan utuh itu tentang Sirah Nabawiyah seperti apa. Dan insya Allah nanti komentar-komentarnya akan lebih saya prioritaskan komentar dari Syekh Al-Buti ya. Kita akan ulas dari sudut pandang Syekh Al-Buti dalam Fiqhus Sirah seperti apa itu, insya Allah. Nah sekarang kita masuk sesi diskusi. Mangga, kalau ada yang mau disampaikan, boleh menambah, boleh mengurangi, boleh bertanya, boleh menjawab, gitu. Mangga, silahkan. Baik, saya absen saja ya. Dari yang paling bawah ada Kang Rangga. Kang Rangga, ada yang mau disampaikan? Ini paling Kang, kan disebutnya Arab sebelum Islam itu jahiliyah ya. Ya. Ya, jahiliyah itu apa dari sisi moralnya aja atau sebenarnya secara teknologi atau apa ilmunya sebenarnya sudah cukup maju gitu atau memang dari segala aspek jahiliyah itu. Ya. Ya, jahiliyahnya orang Arab itu lebih kepada masalah pola pikirnya itu yang eh, apa
tersesat gitu, menyembah berhala, jauh dari nilai-nilai tauhid gitu, nyembah-nyembah patung gitu kan ya. Jelas-jelas patung itu gak bisa ngomong, gak bisa denger, gak bisa gak bisa merasakan sakit gitu ya, gak bisa ngasih rezeki, tapi disembah-sembah, sehingga disebut dalam Al-Quran nyembah berhala itu kebohongan gitu. Kebohongan, karena itu bohong gitu ya, nyembah sesuatu yang sebenarnya nggak bisa apa-apa gitu ya, sehingga disebut sebagai jahil. Sementara untuk masalah kehidupan sendiri, orang Arab ya udah semaju orang-orang sezamannya. Pakaian bangsawan Arab itu ya didatangkan dari Yunani, dari Romawi, dari India, dari Mesir, ya. Itu mereka pakai. Gitu. Jadi untuk urusan duniawi mah udah maju, mereka itu udah maju. Dan bangsa Arab itu udah dikenal sama masyarakat internasional itu. Ya. Kalau kita lihat peta-peta dunia pada masa itu, atau pada abad 1, abad 2 Masehi ya, itu Jazirah Arabia itu udah digambarkan komplit itu oleh sejarawan Romawi itu. Ya. Seperti misalnya ada peta karya Ptolemeus ya, Ptolemeus ya, abad kedua Masehi. Abad kedua Masehi, Rasul abad 7 Masehi, ini abad 2 Masehi, 500 tahun sebelum Rasul. Itu yang namanya peta Arab ya, itu sudah digambarkan secara rinci. Mulai dari kota Mekah yang disebut Makoraba ya, kemudian kota Madinah yang disebut sebagai Latripa ya, kemudian Banu Tamim, Banu Sa'ad, dan lain-lain, lengkap itu. Komplit itu Jazirah Arabia itu. Artinya bangsa Arab itu sudah dikenal oleh orang-orang di dunia pada masanya. Jadi bukan wilayah terpencil, wilayah dusun, kampung yang terpencil di tengah gurun, bukan. Ya. Jadi jahiliyah di situ adalah jahiliyah dari segi pemikirannya, dari segi akidahnya, gitu. Yang nyembah-nyembah berhala. Gitu Kang Rangga. Siap. Nun. Ya. Di atasnya ada Kang Muflih. Nah, ada Kang Muflih. Mangga Kang Muflih. Ada yang mau disampaikan Kang Muflih? Belum ya. Oke. Di atasnya ada Kang Daniel. Kang Daniel, ayo pada didugikeun. Ini bukan Kang Daniel orang Korea ya, bukan. Belum ya. Kang Oki. Nah, di atasnya ada Kang Oki. Kang Oki. Ya, cek aku pingkang. Ya, ada. Terdengar ya. Punten ya rada serak ya. Oh, mohon. Masih kan nih artinya. Masih kene mohon. Pami Nabi Ibrahim itu ketika meninggalkan Siti Hajar sama Ismail di Arab, berarti ya di Jazirah Arab ya. Ya, tuh. Itu tahun berapa tuh? Tahunnya ya. Iya. Nyampe Ya, 5.000 sebelum Masehi. Enggak gitu. ya, Tuh. ya. Nabi Jadi, Adam itu memang di Arab juga lahirnya. Apa? Kan ada di Arab itu ketemu ya Nabi Adam sama Siti Hawa ya. ya betul, betul. Nah, ketika zaman Nabi Adam itu masih subur atau sudah menjadi, kan kalau di Nabi Ibrahim ceritanya itu udah jadi lembah ya yang gak ada kehidupan di sana ya. Iya, betul, betul. Iya. Kalau Betul. kalau Nabi Nabi Adam itu pas lagi subur atau gimana? Ya, Enggak. kalau Nabi Adam ya, kita itu tidak bisa menentukan tanggalnya, kecuali kalau kita mau pakai tanggal orang Yahudi. Jadi kalau kita mau pakai penanggalan orang Yahudi, Nabi Adam itu hidup 6.000 tahun yang lalu. Ya, sekitar tahun 4.000 sekian sebelum Masehi lah. Tapi itu data yang sangat tidak akurat gitu ya. Jadi kapan Nabi Adam hidup, wallahu alam kita nggak tahu. Cuma kita akan mendapatkan gambaran dari kisah dua orang anaknya, Qabil dan Habil. Qabil dan Habil itu diminta berkurban oleh Allah gitu ya. Yang satu berkurban hewan ternak, yang satu berkurban sayur mayur gitu ya, hasil pertanian. Nah, ini jadi petunjuk gitu bahwa manusia turunan Nabi Adam
itu tidak hidup dimulai dengan cara hidup berburu. Lalu kemudian setelah itu berburu plus mulai memanen biji-bijian. Lalu kemudian berburu plus menanam biji-bijian. Kemudian setelah itu mulai menetap, menanam biji-bijian dan beternak, kan gitu ya. Teori sejarah yang kita pelajari bahwa manusia itu sistem perekonomiannya begitu gitu tuh. Tapi kisah dua anak Adam menunjukkan bahwa dari sejak awal manusia itu hidupnya sudah menetap. Menanam pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan ya, dan juga berternak seperti itu. Manusia itu turunan Nabi Adam. Jadi kalau kita melihat di sejarah ada manusia yang memulai hidupnya itu dengan berburu, kemudian setelah itu setengah menetap, kemudian menetap penuh, berarti itu bukan manusia turunan Nabi Adam gitu. Atau kita katakan bukan manusia itu mah gitu tuh. Ya, makhluk lain saja gitu tuh. Nah, tapi dari sini kita melihat bahwa saya juga meyakini bahwa Nabi Adam itu tinggalnya di Mekah gitu ya. Jadi pada masa Nabi Adam itu masih subur. Masih subur, ya. Masih subur. Nah, kalau zaman Nabi Ibrahim, kota Mekahnya itu sudah jadi gurun. Ya, sudah jadi gurun. Sementara Nabi Ibrahim itu kan dilahirkan tahun 1997 sebelum Masehi. 1997 sebelum Masehi. Dan beliau punya anak yang namanya Nabi Ismail itu pada usia 99 kurang 13 berapa? 86 tahun. Berarti Nabi Ismail itu dibawa ke kota Mekah pada tahun 1911 sebelum Masehi. Gitu. 1911 sebelum Masehi. Ini kalau kita pakai data dari Yahudi dan Nasrani ya. Gitu. Kalau kita pakai data dari Yahudi dan Nasrani gitu. Nah, karena ini yang kebanyakan dipakai ini datanya. Gitu ya. Kebanyakan dipakai ini datanya. Jadi Nabi Ismail itu datang ke Mekah sekitar tahun 1911 sebelum Masehi. Nabi Musa itu hidup tahun 1500 sebelum Masehi, kurang lebih seperti itu, ya. Atau 1200 1500 sebelum Masehi, ya. Nah, jadi kota Mekahnya mah sudah gurun, tapi daerah-daerah sekitarnya masih hijau, belum sepenuhnya jadi gurun, seperti itu. Gitu Kang Oki. Ya, nuhun Kang. Ya, Sawang Sulna. Di atasnya ada Kang Aris. Mah Kang Aris. Bilain bade digukeun. Ada Kang Aris? Belum. Kang Falah. Belum ya. Kang Agis. Oh, Kang Falah. Mana Kang Falah? Kang Falah dulu. Enggak. Ustaz, saya baru gabung juga jadi belum menyimak dari awal. Oh iya, siap, siap. Enggak. Kang Agis. Ya, abdi mah cek apa lah, Kang? Kang Bayu. Ada yang mau disampaikan? Enggak. Ya, betul. Ya. Hmm. Ya, ya. Hmm. Ya.
Ya, 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 ya. Ya, jadi buku Sirah Nabawi itu banyak sekali ya, dan penulis itu memang berusaha untuk mencari wilayah yang belum dikaji oleh yang lain gitu, agar segala sisi dari Sirah Nabawiyah itu terkaji secara sempurna ya. Walaupun memang ini upaya-upaya pribadi ya, beda dengan misalnya orang-orang Kristen ya, mengkaji sejarah Yesus itu dari segala sisi, tapi tim gitu yang dibiayai oleh negara gitu ya,
Kalau kita ini ulama-ulama itu pribadi itu ya, mencurahkan segala kemampuannya untuk menjelaskan Sirah Nabawiyah. Nah, Syekh Mubarakfuri itu berusaha untuk menjelaskan sisi kronologisnya. Jadi peristiwa apa yang pertama disusul oleh peristiwa kedua, ketiga, keempat, sampai peristiwa terakhir wafatnya Nabi itu gimana rangkaiannya. Nah, ini adalah upaya besar dari Syekh Mubarakfuri untuk menjelaskan rangkaian peristiwanya itu. Dan itu penting gitu ya. Sehingga nanti yang namanya misalnya klaim palsu ya, dari seseorang bahwa oh saya pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad atau pernah, itu akan terpatahkan dengan data waktu itu. Nah, ini adalah peran besar dari Syekh Mubarakfuri. Beliau itu mencoba menjelaskan rincian ya, runtutan peristiwa dalam Sirah Nabawiyah. Walaupun kata Profesor Joel Hayward ya, Syekh Mubarakfuri itu punya kekurangan, yaitu tidak begitu akurat dalam mengutip sumber-sumber awal gitu. Jadi ada istilahnya itu ada politik redaksi gitu ya. Jadi redaksi yang tidak sesuai dengan keyakinan beliau itu dirubah gitu. Gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kalau saya Al-Buti, tujuan utama beliau menulis sirah itu yang pertama adalah untuk menyangkal pandangan-pandangan orientalis terhadap Sirah Nabawiyah. Sehingga nanti akan kita temukan gitu ya, berbagai perbincangan tentang pandangan orientalis di sana. Yang kedua, karena saya Al-Buti juga sebagai ahli fikih ya, beliau itu mencoba menjelaskan sisi fikih gitu di dalam Sirah Nabawiyah. Ya. Nah, itu kelebihan dari Al-Buti. Kelebihan dari Al-Buti. Yang jarang kita temukan di tempat yang lain. Nanti kita juga akan menemukan misalnya Sirah Nabawiyah karya As-Solabi. Ya, As-Solabi. Nah, karya As-Solabi ini lebih komplit malahan daripada karya Al-Buti ya. Walaupun di karya As-Solabi ini kita tidak melihat ada istilahnya diskusi tentang orientalis gitu. Nggak terlalu tajam ke sana. Tapi beliau ini membahas ke sisi dakwahnya. Ya, ke sisi dakwah Nabi seperti itu. Bagaimana dakwah Nabi itu bisa sampai sukses. Dan itu di tiap poin ya, itu dijelaskan pelajarannya. Seperti Al-Buti. Dijelaskan itu pelajaran-pelajarannya apa. Tapi dengan metode yang berbeda. Kalau Syekh Al-Buti kan pakai angka itu nomor 1, 2, 3 seperti itu. Kalau Solabi tidak. Ya. Atau misalnya kita nanti menemukan ada karya sirah namanya Manhaj Roki, karya Syekh Munir Al-Ghadban ya. Nah, ini buku ini menitik beratkan kepada langkah-langkah terkonsep ya agar gerakan Islam itu bisa mencapai tujuannya seperti itu. Ya, Manhaj Roki itu beda lagi bahasannya ya. Beda lagi bahasannya. Atau kita nanti menemukan ada karya Al-Umari. Nah, karya Al-Umari ini Sirah Nabawiyah yang berusaha menjelaskan hadis-hadis yang dipakai para ahli sirah, apakah sahih, apakah hasan, apakah dhaif, apakah maudhu, itu sisi yang dibahasnya. Gitu ya. Itu sisi yang dibahasnya. Atau menarik gitu ya yang dikemukakan oleh seorang cendekiawan Yahudi, saya lupa lagi namanya ya. Beliau menulis karya tentang Sirah Nabawiyah, tapi pendekatannya itu dari sisi kemanusiaan Nabi Muhammad SAW dengan bobot pembahasan dari sisi politik, psikologis, budaya, dan lain-lain. Gitu ya. Yang menunjukkan bahwa Muhammad ini memang manusia istimewa, padahal yang nulisnya bukan orang Islam, orang Yahudi. Ya, orang Yahudi seperti itu. Nah, nanti insya Allah dalam bahasan Sirah Nabawiyah kita, apa yang dikemukakan oleh para penulis ini akan saya kemukakan. Ya. Jadi ketika nanti mulai membahas masuk misalnya Nabi Muhammad dilahirkan, ya, kita akan lihat dari Mubarakfuri dari sisi tanggalnya. Kalau
kita lihat dari sisi Al-Umari, kita akan lihat dari sisi hadisnya, sahih atau tidak. Kalau dari Al-Buti, ya, kita akan lihat tanggapan orientalis terhadap kisah kelahiran Nabi, penyusuan Nabi, ya, tumbuh kembang Nabi, ya, serangan mereka dan bagaimana Al-Buti membalas serangan itu. Ya. Begitu juga dengan sisi-sisi yang lain, ya, sisi-sisi yang lain. Kita akan coba kemukakan di kajian kita beragam pandangan itu sehingga kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih komplit. Nah, kenapa di dalam kajian kita diambilnya yang Mubarakfuri sebagai bahan dasarnya? Karena ini runtut gitu ceritanya dari awal sampai akhir. Nah, nanti yang lain-lain bisa masuk ke sini. Ya, yang lain-lain bisa masuk, Al-Buti bisa masuk, Munir Al-Ghadban bisa masuk, gitu ya. Kemudian Shalabi bisa masuk, gitu ya. Haikal bisa masuk, yang lain-lain bisa masuk, gitu, bisa masuk. Tapi kalau kita misalnya ngambil karya Muhammad Al-Ghazali misalnya gitu, Fiqhus Sirah, itu nggak terlalu runtut gitu ya, ininya apa, alurnya kurang runtut. Sehingga kita sulit untuk memasukkan yang lain-lain. Jadi itu pertimbangannya kenapa dalam kajian kita digunakan teks dasarnya itu adalah karya Al-Mubarakfuri, ya, karena beliau punya kelebihan menceritakan sirah Nabi secara runtut dari awal sampai akhir, diteliti penanggalannya itu secara mendetil oleh beliau. Nanti akan kita bahas juga tentang kenapa bahasa Arab gitu ya, ada apa dengan bahasa Arab gitu, sampai bahasa Arab ini dijadikan bahasa agama Islam versi terakhir seperti itu. Itu Kang Bayu. Ya, selangsulna. Yang lain ada, kita masih punya waktu 7 menit lagi. Mangga, sok. Tinggal ngacung. Kang Daniel, mangga. Mangga Kang Daniel. Dibuka we konsumsinya Kang Daniel. Ya, untuk nonton Kak Eko. Ya. Nah, Kak Eko, kalau dari sirah Nabawiyah, Ya. sebelum jadi Jazirah Arab itu daerah disebut apa deh Kak Eko? Sebelum jadi Jazirah Arab ya? Iya, daerah tersebut. Ya tahu kok pengen Kak Eko, naon? Ya. Ya, memang Jazirah Arab ini dikenal dengan nama Jazirah Arab. Dan sebelumnya itu saya belum menemukan ada sebutan yang lain gitu. Jazirah Arab ini disebutnya apa gitu. Disebutnya apa. Gitu. Karena dalam catatan orang Ibrani juga disebutnya itu Ereb gitu ya. Ya Ereb itu Arab. Gitu. Dalam catatan orang Assyria ini catatan pertama tentang orang Arab, disebutnya Arab. Gitu. Jadi kita tidak menemukan bukti tertulis lain yang menunjukkan bahwa Arab itu disebut dengan nama lain. Karena tulisan-tulisan paling awal tentang Arab menyebut Arab itu dengan Arab. Gitu. Ya. Jadi kita daerahnya ya perkembangan. Ya? Daerahnya tersebut ada perkembangan nggak, atau menyusut atau gimana Kang? Perkembangan apa Kang Daniel? Daerah-daerah Jazirah Arab. Apakah itu Jazirah Arab itu terbatas daerah itu saja yang gurun itu yang ada di sana batasannya itu? Ya. Jadi Jazirah Arab itu batasannya seperti yang tadi disebutkan oleh Syekh Mubarakfuri ya. Di sebelah selatannya ada Laut India ya. Kemudian di sebelah timurnya itu ada Laut Arab sama Samudra India, di sebelah baratnya itu ada Laut Merah gitu ya. Di sebelah utaranya ada Syam, Irak. Ya itu adalah batasan Arab. Cuma segitu aja Arab mah. Ya. Sehingga Arab itu membentuk danau, membentuk
jazirah. Jazirah itu artinya pulau. Pulau itu adalah daratan yang dikelilingi lautan. Karena Jazirah Arab itu dikelilingi oleh lautan, mulai dari Laut Merah, Samudra Hindia, sama Teluk. Sementara yang atasnya itu lautan gurun. Jadi memang tidak membentuk utuh pulau, sehingga orang-orang Arab menyebutnya Shibhul Jazirah, mirip jazirah, mirip pulau gitu. Tapi kalau kita lihat juga peta kuno ya, ternyata daerah utara juga dilewati oleh sungai gitu tuh, sehingga sebetulnya Jazirah Arab itu memang seperti pulau saja gitu ya. Seperti pulau, itulah wilayah Arab. Batasnya udah jelas, Arab itu ya seperti itu gitu. Nggak ada perkembangan gitu Kang Daniel untuk luas wilayah. Kalau Indonesia rubah-rubah kan gitu ya. Indonesia rubah-rubah. Mulai dari tahun 45, tahun 63, tahun 70 berapa tuh Timor Leste masuk, ya, Timor Leste keluar, itu berubah-ubah Indonesia tuh. Tapi Indonesia itu, konsep Indonesia itu tetap, Indonesia itu apa? Indonesia itu adalah bekas jajahan Belanda, itu Indonesia. Indonesia itu adalah bekas jajahan Belanda. Sehingga Timor Leste nggak mau masuk Indonesia. Kenapa? Bukan jajahan Belanda. Kenapa Papua masuk Indonesia? Padahal Papua inginnya gabung sama Papua Nugini misalnya gitu ya. Karena jajahan Belanda. Maka jajahan Belanda harus jadi Indonesia. Gitu. Gitu Kang Daniel. Ada lagi Ya. Kang Daniel? Ya, terus cekap nuhun. Oh ya, langsung. Ada 3 menit lagi, silakan yang lain. 180 detik lah, jangan 3 menit. Silakan. Cukup? Ya, cukup mungkin ya. Nah, nanti untuk PowerPoint-nya kalau ada yang memerlukan bisa ke Kang Bayu saja ya. Ke Kang Bayu ada di situ. Dan kalau nggak salah mah udah dibagikan juga ya. Itu jadi PowerPoint-nya bisa diakses gitu, bisa dikoleksi juga. Dan ini nanti insya Allah terus berurut ya, apa yang tercantum dalam karya Syekh Mubarakfuri akan kita bacakan secara berurutan. Insya Allah ini nggak akan ngaclok-ngaclok ya. Gitu. Ya, dan kajian hari Selasa juga kita udah urut ya, udah urut dari Bulughul Maram 1 terus seperti itu, dikasih penomoran sekarang kajiannya. Jadi kita akan tahu kajian kita sudah sampai mana, sudah berapa poin yang kita pelajari ya. Jadi kemajuannya insya Allah terdeteksi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Insya Allah untuk Sirah Nabawiyah kita akan bertemu lagi Jumat depan, dan kita ada kajian lagi online hari Ahad ya, hari Ahad. Kajian apa? Ya tunggu saja di hari Ahad ya. Kalau kajian onsite, offline, besok ada di Al Hidayah insya Allah. Kang Daniel ya. Ya, insya Allah siap. Ya, insya Allah. Ya, jadi yang kajian di tempat ada di Masjid Al Hidayah besok insya Allah. Bada Isa teh jam 11 malam ya. Insya Allah. Baik, saya tutup kajian kita dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Kang.